Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pembelajaran IPS bersama saya. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini anak-anakku kelas 9? Alhamdulillah kemarin penilaian demi pilihan sudah saya lakukan dan sampai saat ini masih ada beberapa anak yang belum mengirimkan tugas kepada saya. Ini nanti pada saat ada pertemuan akan saya berikan pembelajaran dan pekerjaan secara langsung kepada anak-anak yang sampai saat ini belum mengumpulkan nilai dan tugasnya. Oke, pada segmen terakhir pembelajaran IPS kelas 9, anak-anak akan saya bawa kepada materi masa reformasi, di mana pada saat kemarin kita sudah mempelajari tentang masa Orde Baru ya. Ini pada bagian terakhir akan kita bahas tentang masa reformasi. Nah, untuk lebih jelasnya nanti sebelum saya bawa ke pembelajaran akan saya tunjukkan kepada anak-anak tentang video pembelajaran berkaitan dengan masa reformasi. Anak-anak nanti bisa menyimak. Oke, silakan dilihat dulu ya. Mei 1998 menjadi salah satu bulan sangat penting bagi masyarakat tanah air. Runtuhnya rezim Orde Baru terjadi pada Kamis 21 Mei 1998 saat Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara Jakarta. Setelah pengumuman Soeharto mundur dari jabatannya, B.J. Habibie yang menjabat Wakil Presiden dilantik menjadi Presiden ketiga Indonesia di depan Mahkamah Agung lantaran pelantikan Presiden di gedung DPR MPR tidak mungkin dilakukan karena seluruh sudut gedung Dewan diduduki mahasiswa sejak beberapa hari sebelumnya. Mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden bukan tanpa alasan. Malam sebelum pengunduran diri, 14 menterinya menolak bergabung dengan Komite Reformasi. 2 hari sebelum pengunduran diri dari jabatan Presiden, Soeharto sempat memanggil 9 tokoh Islam, di antaranya Nurholis Majid, Gus Dur, Kiai Haji Ali Yafi, serta tokoh lainnya. Namun, tokoh-tokoh ini menolak bergabung dengan Komite Reformasi Nasional, menyampaikan pesan bahwa rakyat Indonesia menginginkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Latar belakang utama kepemimpinan Soeharto tumbang karena aksi demonstrasi besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR MPR semakin ramai sejak beberapa hari sebelumnya. Tidak hanya mahasiswa yang menggeruduk gedung DPR MPR, sejumlah tokoh yang bergabung dalam gerakan reformasi nasional juga berdatangan. Di antaranya Ali Sadikin, W.S. Rendra, Solihin GP, YB Mangun Wijaya, Megawati Soekarno Putri, dan Amin Rais. Di hari yang sama, 18 Mei 1998, kejutan besar datang tiba-tiba dari Ketua DPR Harmoko yang menggelar konferensi pers menyikapi tuntutan reformasi. Orang dekat Soeharto ini meminta Soeharto mundur. Gelombang unjuk rasa mahasiswa semakin masif. Ribuan mahasiswa dari berbagai elemen mendatangi dan menduduki gedung DPR MPR. Mereka menuntut Soeharto mundur hingga menginap beberapa hari ke depan. Kerusuhan hingga penjarahan massal beraroma sara terjadi di sejumlah titik di ibu kota, mulai dari 13 hingga 15 Mei 1998. Bahkan pemerkosaan warga keturunan Tionghoa menyelimuti kerusuhan di ibu kota. Tepat pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta gugur setelah ditembak aparat keamanan saat berunjuk rasa di depan kampusnya di Grogol, Jakarta Barat.
Para mahasiswa ditembak aparat keamanan setelah terlibat bentrok saat menggelar unjuk rasa menuntut Soeharto mundur dari jabatannya. Gerakan mahasiswa menuntut adanya reformasi hingga membuat rezim Soeharto tumbang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Era reformasi telah berjalan 20 tahun. Presiden Indonesia di zaman reformasi juga sudah silih berganti. Semoga perjuangan reformasi tetap diingat pemerintah saat ini. Tim iNews melaporkan. Pengamanan di dalam itu kita berpikirnya itu karena kita di lantai 3 itu kita nggak pasang tali. Oh, demikian tadi untuk kita pembelajaran itu untuk video aja. pembelajaran Jadi, sudah saya tunjukkan ya. Ini saatnya kita kembali ke pembelajaran penjelasan. Oke, kita mulai saja untuk pembelajarannya, dimulai dari sini ya. Nah, di sini standar kompetensinya adalah merekonstruksi perjuangan bangsa Indonesia sejak masa Orde Baru ya. Sehingga sampai lahir reformasi. Kemudian kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses peralihan pemerintahan Orde Baru menuju proses reformasi. Nanti yang kita bahas adalah menganalisa tentang faktor-faktor kejatuhan pemerintah Orde Baru, yaitu pemerintah pada masa Presiden Soeharto. Kemudian menganalisa munculnya tuntutan pergantian pemerintahan Orde Baru ke reformasi, dan juga menganalisa kebijakan pemerintah pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Oke ya, ini agak ada masalah sebentar, nanti saya tunjukkan kembali. Ini di slide slow kok nggak mau, kenapa ya? Kalau sini kecilan enggak ya? Nah, nanti pada pembahasan adalah membahas pada peta konsep ini. Kita lihat dulu dari Orde Baru menuju reformasi. Kalau pada kemarin sudah kita bahas tentang bangsa Indonesia pada masa Orde Baru ya, yaitu pada awal pemerintahan Orde Baru, kemudian pembangunan nasional dan dampak revolusi hijau, ini sudah kita bahas. Kemudian lahirnya Orde Reformasi, ini yang dibahas adalah tentang beberapa faktor munculnya tuntutan reformasi, proses runtuhnya Orde Baru dan berkuasanya pemerintahan reformasi. Terus kemudian perkembangan masyarakat pada masa reformasi, yaitu perkembangan politik, sosial, ekonomi, dan juga pendidikan. Nanti ini saya tutup dulu, nanti tak buka lagi ya, biar lebih gampang. Oke, sebentar ya. Nah, ini kita mulai di sini. Gak mau ya. Baik, ini nanti kita lihat beberapa faktor yang menyebabkan jatuhnya Orde Baru ya, yaitu karena adanya berbagai krisis multidimensi. Jadi krisis berbagai hal, mulai dari krisis ekonomi, politik, kepemimpinan, peran militer, dan peran masyarakat. Ini nanti kita lihat satu persatu ya. Nah, dan kemudian lahirnya reformasi itu dimulai dari
12 Mei 1998 ya, dikenal dengan peristiwa Semanggi.